Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 18. Teksnya ayat 15 sampai 20 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 17 memberi kesempatan minimal 3 kali lamanya bagi saudara yang berbuat dosa. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 20. Jika dua orang daripada jemaat di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapanya yang di surga. Kesimpulannya, menurut Yesus, kita harus memberi 3 kali kesempatan bagi saudara yang berbuat dosa. Pertama, menegur di bawah 4 mata, kemudian jika tidak mendengar, menegur lagi dengan 1 atau 2 orang. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka juga, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, akan memandang ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Semua mengambil keputusan bukan dengan pandangan diri sendiri. Kita harus meminta apapun dengan beberapa orang. Di sana Tuhan juga bersama dan permintaan kita akan dikabulkan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata bahwa akan menasihatkan kepada saudaranya berbuat dosa dan memberi kesempatan minimal 3 kali. Tetapi Yesus terus memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kedua, Yesus telah memberi kuasa bagi kita yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketiga, Yesus akan menyertai di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, biasanya orang-orang tidak memberi kesempatan untuk balik dari dosa, tetapi kita harus memberi kesempatan minimal 3 kalinya. Bukan hanya sampai 3 kali sajanya. Itu hanya memberi 3 kali minimal. Kedua, bagi kita ada kuasa anak Allah. Jadi, kalau 2 orang daripada jemaat di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapanya yang di surga. Kalau begitu, kita harus memintanya apa? Tentang keinginannya diri sendiri? Bukan. Kita harus memintanya sesuai dengan kehendak Tuhannya, dan itu untuk Tuhan memulihkan orang yang berbuat dosa itu dan supaya memberikan kesempatan dia bertobat. Jadi aplikasinya, pertama, memberi kesempatan kepada mereka yang berbuat dosa supaya mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kedua, percaya bahwa kita berkuasa sebagai anak Allah dan berdoa bersama dengan 2-3 orang. Ketiga, menyertai orang-orang yang perlu pertolongan dengan percaya Yesus tetap menyertai. Pentingnya ini, dimanapun kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tetap akan menyertai di sana. Kita juga harus menyertai orang-orang yang perlu pertolongan secara materi atau secara rohani pun juga. PL praktek hari ini memberi kesempatan untuk bertobat kepada orang-orang yang berbuat dosa. Bukan hanya 2-3 kali, melainkan supaya mereka kembali kepada Tuhan dan berbuat untuk mereka bersama 2-3 kali. Memang kalau mereka tidak menerima nasihat, tidak mendengarnya, kita harus berpikir kepada mereka sebagai pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Namun Yesus telah sudah berkata, Yesus datang di dunia ini bukan untuk orang yang sehat, bukan untuk orang yang baik, melainkan Yesus datang untuk pemungut cukai dan orang-orang yang jahat begitu. Sehingga itu artinya kita harus seterusnya berdoa untuk mereka, bukan hanya memberi kesempatan 3 kali sajanya. Hari ini juga kita harus pikir tentang itu. Dan sekalipun hatinya berat dan tidak baik, kita harus mengikutinya jalan Yesus Kristus. Dan jangan lupa, kita juga seperti mereka
di mata Tuhannya. Kita juga tidak kata lebih baik daripada mereka. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.